Penjelasan film Aquaman and the Lost Kingdom. Akhirnya Aquaman and the Lost Kingdom sudah dirilis di seluruh dunia, dan bersyukurlah kita yang tinggal di Indonesia lebih duluan mendapatkan penayangannya dari negara asal film Aquaman and the Lost Kingdom sendiri. Diperingatkan kepada teman-teman yang belum sempat melihat film Aquaman and the Lost Kingdom untuk tidak melihat video ini ya, karena mengandung spoiler 100%. Jangan ditonton jika tidak terkena bocoran mengenai cerita filmnya. Kepada yang sudah menonton ya, ayo kita bahas kembali film Aquaman yang kedua di era DCEU sebagai film terakhirnya penutup di era Snyderverse. Film ini lanjutan dari film pertamanya dengan menampilkan Arthur Curry alias Aquaman yang sudah menikahi Mera. Saat ini Arthur Curry memiliki seorang putra yang bernama Arthur Junior. Aquaman pun membagi kehidupannya antara daratan dan lautan. Dia dan keluarganya tinggal dekat lokasi mercusuar. Dia juga memerintah sebagai Raja Atlantis, tetapi si Arthur kesal karena tugas diplomatik dan birokrasi selalu berkonflik. Lalu Dewan Atlantis sangat menentang niat Arthur untuk membuat Atlantis berhubungan baik dengan dunia luar. Sementara itu, David Kane atau si Black Manta berusaha membalas dendam kepada Aquaman dan mengikuti penelitian ilmuwan kelautan yang bernama Stephen Shin untuk mencari artefak Atlantis. Setelah berada di reruntuhan Atlantis yang berada di bawah es Antartika, David Kane pun akhirnya menemukan Trisula hitam yang kita kenal sebagai Black Trident. Nah, Trisula itulah yang membuatnya dirasuki oleh penciptanya yang berjanji bahwa jika David Kane membantu suku Atlantisnya, maka David Kane akan menerima kekuatan yang dia inginkan untuk menghancurkan Aquaman, keluarganya, sampai kerajaannya. Nah, 5 bulan kemudian, pemanasan global semakin memburuk. Iklim permukaan mengalami cuaca ekstrim dan pengasaman laut menyebabkan penyakit pada populasi lautan. Atlantis diserang oleh Black Manta yang mengambil cadangan orichalcum kerajaan untuk memberi daya pada mesin Atlantis kuno yang dipulihkan oleh Dr. Shin, melukai Mera dan membuktikan dirinya mampu melawan Arthur dengan setara. Berkumpul kembali nih dengan ibunya Atlana dan ayah Mera, Nereus, Arthur pun menemukan bahwa David Kane lah yang berada di balik kenaikan suhu pemanasan global saat dia mencari semua cadangan orichalcum yang tersembunyi yang mengeluarkan gas rumah kaca dalam jumlah besar dan hampir menyebabkan kepunahan planet ketika digunakan oleh Atlantis kuno. Arthur pun memutuskan bahwa cara untuk mengetahui di mana Black Manta disembunyikan adalah dengan mengikuti salah satu sekutu David, yaitu saudara tirinya Arthur, Om Marius, yang sekarang ini ditawan oleh kerajaan Fisherman karena di film pertamanya dia telah membunuh raja mereka. Arthur pun kemudian melepaskan Orm dari penjaranya, dan setelah pertemuan dengan raja kejahatan Kingfish menemukan David berbasis di pulau vulkanik Pasifik Selatan. Sesampainya di pulau, Arthur dan Orm menemukan fauna dan flora yang mengerikan yang telah dimutasi oleh tungku orichalcum tempat markas Black Manta berada. Sebelum Atlantis menyerang dan menghancurkan pulau itu, Orm mendapatkan Trisula hitam dan mendapatkan penglihatan yang mengungkapkan ternyata penciptanya adalah King Kordax. Sebelum kita melanjutkan video ini, kepada teman-teman yang belum subscribe, ayo dong tekan tombol subscribe-nya. Nah, kepada yang sudah, kalian sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Sukses selalu untuk kita semua. Lanjut. Dimana si Kordax ini adalah saudara laki-laki pendiri Atlantis, King Atlan, dan penguasa kerajaan Necrus yang hilang yang akhirnya disegel di penjara es setelah kalah perang dengan Atlantis. Mengingat segel itu dibuat oleh Atlan dengan sihir darahnya, darah keturunannya itulah yang dapat melepaskan King Kordax. Hal inilah yang kemudian membuat si Black Manta menyerang mercusuar Tom Curry dan menculik Arthur Junior sebelum menuju ke tempat persembunyian Necrus yang ditemukan oleh Atlantis dengan bantuan Dr. Shin. Nah, di Necrus inilah kemudian Arthur Curry alias si Aquaman menyerang Black Manta untuk menghentikannya melukai Arthur Junior, dan Black Manta hampir mengalahkan Aquaman sebelum Orm tiba dan melucuti senjata Trisula hitamnya Black Trident. Akan tetapi, di saat si Orm Marius menyentuh Black Trident, roh Kordax meninggalkan tubuh Black Manta yang kemudian berpindah ke tubuhnya Orm Marius, yang kemudian bertempur dengan Aquaman dan menggunakan darahnya untuk mencairkan es yang memenjarakan tubuh Kordax. Setelah saudara tirinya itu dibebaskan oleh pengaruh sihir Kordax, Aquaman pun melemparkan Black Trident ke arah Kordax yang menangkapnya di udara
sebelum melemparkan trisulanya sendiri untuk menghancurkan Black Trident dan menusuk Kordak secara fatal. Dengan lenyapnya sihir Kordak, kerajaan Necrus pun mulai hancur, dan di saat itulah Black Manta tergantung pada sebuah tebing yang membelah. Dia pun menolak bantuan Aquaman dan melemparkan dirinya jatuh ke bawah tebing yang lebih dalam. Dr. Shane bersama Mera dan yang lainnya melarikan diri ke tempat yang aman, dan Aquaman bersama Mera memutuskan untuk membiarkan Orm pergi dan memberitahu kepada seluruh dunia bahwa dia meninggal, dengan syarat si Orm harus tetap bersembunyi. Arthur pun memutuskan bahwa menyatukan daratan dan lautan diperlukan untuk memerangi perubahan iklim dan mengungkapkan dunia Atlantis kepada dunia manusia melalui pengumumannya kepada PBB dengan tujuan menjadikan kerajaan bawah laut Atlantis itu sebagai negara anggota. Nah, dalam adegan post kredit Aquaman yang kedua, kita melihat nih Orm yang diperankan oleh Patrick Wilson menikmati burger keju di sebuah restoran, dan dia mengambil seekor kecoa, memasukkannya ke dalam burgernya sebagai tambahan toppingnya. Dia pun memakannya dengan sambil menikmatinya. Dimana sebenarnya adegan tambahan pada mid credit scene ini hanyalah lelucon yang menyinggung pada sebuah adegan di pertengahan film, dimana pada waktu itu Orm diyakinkan oleh Aquaman bahwa kecoak pada dasarnya adalah udang darat dan dalam beberapa budaya dianggap sebagai makanan yang lezat. Hanya saja nih, adegan tambahan ini tidak menyinggung untuk era DCU James Gunn. Terlebih lagi, tidak ada adegan tambahan setelah kredit film akhir bergulir. Nah, itulah dia penjelasan film Aquaman and the Lost Kingdom. Sedangkan untuk Easter egg yang ada di dalam filmnya akan dirangkum pada video yang terpisah. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe. Yeah.